bersama Antonius Srangga. Atau nggak gini deh, kenapa lo memutuskan oke, gue mau ke timur? Gue waktu mau nyebrang Sape, gue disapa sama orang belakang gue gitu, kayak bapak-bapak umur waktu itu 53 apa 51 tahun. Naik Jupiter MX. Wah. Tiba-tiba kan dia duluan nih. Dia duluan set turun, lagi belok kanan, tiba-tiba hilang. Tung. Hah? Jatuh. Pak. Iya. Set gigi 2 set netral. Gak jatuh. Hari ini di Ngabers kita akan ngobrolin pengalaman solo touring di Nusa Tenggara Timur bersama Antonius Srangga dari RC Motogaras. Halo. Jadi udah berapa lama Pak motoran Pak? Kenapa? Apanya? Nggak apa. Jadi sudah berapa lama jomblo? Wah, kenapa tiba-tiba ke sana arahnya? Kok gitu banget ya? Ya saya jomblo udah ada. Harus dijawab. Tetap harus dijawab ya. Hari ini kita bakal ngobrolin karena dulu Moong itu pernah tuh solo touring lah dulu ya. Solo touring betul. Ke Nusa Tenggara Barat. Timur. Pakai motor yang ada di belakang ini. ZX 6. Ya, tapi dulu belum kayak gini. Belum kayak gini. Ya Masih kan? standar. Video kali ini disponsori oleh Clinks yang akan tersedia di RC Motogarage. Clinks akan tersedia di RC Motogarage. Masuk nggak built-in gue, masuk nggak? Masuk. Lumayan lah. Terima kasih loh udah diundang. Ya sama-sama loh. Saya nggak nyangka loh bakal diundang ke sini. Karena tadinya gue pikir gue kalau ngundang mau ngobrol apa ya. Gitu. Moong siapa sih? Moong ya gitu. Nah tapi Moong nih jujur waktu itu gue sangat-sangat sebentar. Siapa nih? Garing. Gue terkesima karena dulu dia pernah touring dari Bali, lewatin Lombok, terus Lewatin Sumbawa ke Flores. sampai ke titik akhirnya. Waktu itu nyampe ke Danau Kelimutu. Itu sampai nyebrang Labuan Bajo nggak sih? Iya dong. Serius loh? Nyebrang Labuan Bajo terus Flores ke Kelimutu. Berarti lewat Ruteng. Ya, betul. Pakai ZX 636. 636. Yang orang kalau di Jakarta pakai cuman ke Sensi doang. Ya. Makanya ini motor kilometernya berapa? Mau 59.000. 59.000. Mungkin ini ZX6 paling tinggi kilometernya sekarang ya? Mungkin ya? Mungkin. Nggak ada lagi soalnya. Sekarang orang biasanya pakai cuma Sensi. Ada sih yang 50 ribuan, kelas 50 ribuan ada. Ada? Punyanya Raka tuh 50-an. Masa? Oh iya? Katanya yang Keisa Oh iya? itu juga katanya 50 ribuan juga. Wow. Ya ini udah kesini semenjak gue tinggal di Jakarta udah mulai jarang gue pakai soalnya. Lebih sering pakai Matic. Iya. Karena dulu waktu touring dia tinggal di Bali. Di Bali, guys. betul. Coba deh. Itu kenapa lo dulu sampai ngelakuin itu? Jadi Stop. Kenapa pakai motor ini? right now. Pertanyaan bagus. Kenapa gue pakai ZX6R? Karena punyanya itu. Ya, emang lu motor dari baru nggak sih? Enggak. Gue beli second tapi ya masih baru hitungan setahun 2 tahun. belum. Motor gue tuh ini keluar Oktober 2014. Gue beli itu Juli 2015. Jadi baru dipakai mungkin sekitar baru 4-5 bulan kali ya sama yang Serius punya. lo? Iya. Nah, emang lo udah doyan Ninja ZX kan? Sebenarnya waktu itu dulu pas awal sih bukan pengen ini sebenarnya. Oke. Tapi karena lihat warnanya lucu nih. Warna jarang, orange soalnya ya. Jarang. Jadi kayak oh yaudah deh, gue ambil itu. Betul. Terus akhirnya gue pakai di Bali segala macam secara ergonomi masih enak. Ya. Karena kan sebelumnya gue pakai sport juga. Ini tidak sebungkuk R6. Yes. Nah pada saat itu kan yang banyak R6. Oh, itu masih eranya. Oh iya. Iya, masih eranya Tahun-tahun R6. segitu tuh eranya orang kayak wah gila R6 Ya, mewah banget gitu. yoi. Semua orang beli R6 gitu. Terus akhirnya ini. Terus kenapa gue memutuskan untuk touring pakai ini? Salah satunya karena gue cuma adanya motor ini, gue nggak punya motor touring. Ya. Kedua, kayak lu kalau pengen touring, kalau lu suka touring, lu nggak harus pakai motor tertentu. Oh gitu. Sebenarnya gue pengennya itu, pengen ngasih taunya itu kayak lu kalau pengen touring mau pakai motor apapun yang lu punya ya berangkat aja gitu. Kayak gitu sebenarnya. Betul. Nah, persiapannya nih. Atau enggak gini, kenapa lo memutuskan oke, gue mau ke timur? Apa kalau mau mencari kitab suci? Itu ke barat. Kenapa ke timur? Nonton Kerasakti. Nonton gue lupa. Ke barat ya. Kenapa gue memutuskan untuk ke timur? Karena pada saat itu gue tinggal udah di Bali. Oke.
waktu ke Jawa ya mungkin udah pernah lah, gue udah pernah ke Malang Oke. gitu-gitu udah pernah. Kayak gue mikirnya kayak oh dari Bali gue ke timur lebih deket dibanding kalau gue harus dari Jakarta ke timur. Lo Iya hitungannya, kan? lo hitungannya buat orang-orang Jakarta udah setengah jalan. Udah setengah jalan kasarnya gitu kan, udah setengah jalan. Jadi gue kayak lucu juga nih kalau gue ke timur, gue ke Flores, ada apa sih di sana? Ya, kayak gitu sih. Terus waktu itu pas lagi liburan juga. Itu 2000 berapa sih? Itu gue jalan 2016. Jadi emang kayak yaudah deh gue pengen touring gitu. Iya, itu bener-bener gue hampir nggak ada persiapan sih sebenarnya. Serius lo? Iya, jadi gue kayak hamin seminggu gitu, gue kayak jalan kali ya gitu. Udah gitu dong? Iya, H- seminggu? Iya, kalau nggak salah hamin seminggu. Buset, gak ada persiapan apa-apa tuh? Nggak ada, gue persiapannya cuman bawa uang sama map aja. Oh motornya gak dibawa? Enggak, jalan kaki gue. Keren Iya. Ah. Ya cuma nama map doang. Oh, taruh. Jadi kan ini gue kaget sih cuma seminggu. Gue pikir persiapannya kayak berbulan-bulan. Enggak. Soalnya gue mau ke Bandung naik motor aja persiapannya kayak 3 bulan. Kayak mau ke Eropa. Jadi lo waktu itu persiapan apa sih yang lo siapin? Maksud gue lo nyiapin gak? Kalau kayak kata Mas Mario Iro tuh dia nyiapin spare part yang mau gue bawa, baju-bajunya. Tuh gue seringkas mungkin, seapa mungkin. Lo gitu gak? Enggak. Jujur aja. Karena gue kan waktu itu paling jauh itu touring itu cuman dari Jakarta Malang kalau nggak salah. Itu udah sering lah. Ya itu udah 2 kali lah gitu kan. Udah gitu terus, terakhir tuh Malang Bali akhirnya ya udah. Terus akhirnya pas gue memutuskan ke sana, gue tuh cuma nyari penyeberangannya apa aja, kapan aja penyeberangannya, terus rutenya kemana. Udah. Lo targetin nggak? Oke, gua harus nyampe di kota ini tanggal sekian. Enggak. Gitu. Target gue cuman waktu itu adalah gelap gue harus nginep. Oh peraturan lo waktu itu lo buat gitu gelap. Gelap itu gue harus nginep, harus berhenti aja gue pokoknya gitu. Lo nginep dalam artian nginep di hotel kah? Harus di hotel atau lo misalkan gue harus tenda gitu atau gimana? Ya sedapatnya aja. Sedapatnya aja. Gue beneran nggak nargetin yang oke di tanggal sekian gue harus nyampe sini. Oh enggak. Nginep, enggak sama Lo sekali. emang free spirit aja asli, ya? parah. Bahkan kayak ya udah gue cuman bener-bener Udah tajir dari lahir gak usah mikirin Nggak kerja tuh gitu, gitu. nggak Free gitu. spirit banget emang. enggak, ini sebenarnya ya lebih ke YOLO. Karena Ya gue udah deh gitu. karena gue nggak nyiapin spare part apa yang harus gue bawa. Lo gak bawa spare part sama sekali? Sama sekali. Ketika orang berpikiran bahwa moge tuh pasti ada rewelnya tuh. Lo nggak bawa apa? Nggak bawa. Nggak bawa apa-apa? Nggak bawa sama sekali gue. Karena kan itu kan gue hitungannya ya PP aja kan. Short trip aja gitu maksud gue. Jadi kayak ya aman lah. Dan gue mikirnya kayak masih ada kota-kota gede di sana. Lombok kan, Ya Lombok besar. Lombok besar, terus Bima kan, Bima besar. Bima, terus udah habis itu udah, jadi kayak, ya udah aman lah, gue mikirnya gitu. Nggak ada apa, paling gue cuma bawa alat tambal ban dong, Oh iya. sama jirigen 1. Udah. Terus lo nyiapin pakai kayak side bag gitu-gitu nggak? Gue waktu itu belum punya tas touring beneran, jadi gue pakai duffel bag yang waterproof, terus gue ikat di belakang sama tank bag doang. Iya. Udah. Itu doang. Bawa berapa baju? Baju lumayan lebay sih, ya karena gue itu jalan total tuh PP 10 hari, mungkin gue bawa ya sekitar Lu cuma 10 hari? 10 hari. Oh karena nyebrangnya pendek-pendek ya? Iya, yang panjang tuh cuma nyebrang dari Sape ke Labuan Bajo. Labuan Bajo. 2 malam ya? Semalam? Sehari 9 jam. Wow, berarti lo nggak cuma bawa baju doang tuh? Cuman bawa baju doang. Duit bawa berapa tuh? Charger. Duit gue bawa berapa ya? Sekitar 2-3 jutaan. Cukup tuh? Cukup. Tapi along the way kan pasti banyak ATM lah ya? Enggak dong. Enggak ya? Ya kalau BCA lo nggak ada pastilah. Di sana tuh pasti adanya kayak BRI, yang gitu-gitu lah, yang bank negara lah. Jadi Oke. Berarti lo riding berangkat hari? Wah, hari apa ya saya berangkat ya? Pokoknya itu hamin berapa lebaran. Lo kayak tumpengan dulu gitu nggak di rumah? Enggak ada. Gue tuh bener-bener cuman kayak, yo berangkat ya. Lo pamit bokap nyokap kan tapi? Ya pamit dong, pamit bokap nyokap. Itu gue lupa, pokoknya hamin. Sponsor berarti belum ada waktu itu ya? Sponsor tuh cuman kayak yang kenal-kenal doang. Oh iya? Iya. Kayak gue dikasih jeans. Oh iya. Dikasih duit 1 juta, 500 ribu ya gitu doang. Oh soalnya waktu dia touring dia udah jadi selebgram. Belum. Udah banyak follower lo gila. Belum, saat itu belum. Pas gue touring baru.
Oh iya, bener-bener. Iya. Karena itu pertama kali gue ngeliat Instagram dia. Iya, pas gua touring baru. Iya, iya, iya. Jadi ya udah. Dari Bali berangkat itu Hamin sekian Lebaran, terus gua babat sehari itu nyampe Bima. Hah? Jadi Gimana? gue Bima tuh jauh loh, guys. Jadi gue berangkat ke penyeberangan itu, nyampe penyeberangan gue baru naik kapal di Padang Bayi itu jam 4 pagi. Oke. Baru dapat jam 4 pagi. Terus gue bablasin. Nyampe Lombok aja udah 5 jam kapal. Ya, berarti kan sekitar jam 9-an lah ya, jam 9-an. 9 pagi nyampe 9 pagi. Lombok. Terus Lombok Landing. timur ke Lombok Barat. Lombok Barat ke Lombok Timur tuh kalau 5 jam. Papas tengah tuh 2 jam. Oh, pas tengah tuh 2 jam cukup 2 ya? jam cukup. Oke. Karena gue nggak berhenti, sama sekali nggak berhenti. Kenapa? Hajar aja, emang gue udah pernah sebelumnya riding di Lombok. Oh, oke. Jadi lo udah gua gak mau penasaran. bablas aja, iya. Bablas 2 jam. Siang lah sekitar jam 11-12 gue nyebrang tuh ke Pulau Pototano kan? Oh iya, Pototano, Sumbawa Besar. Terus ya udah gue baru makan siang di Sumbawa Besar di kotanya. Di Sumbawa Besarnya, di kotanya. Di kotanya. Terus gue baru abis itu bablas Bima sampai malam jam 8. Serius lo? Iya. Dan itu buat lu seneng riding kan, lu seneng menikmati jalan, menikmati motor, lu harus cobain riding Sumbawa Besar. Wah gila. Bagus sih. Gue pernahnya cuma dari Sumbawa Besar ke Pototano. Nah ini dari Sumbawa Besar sampai ke Bima. sebelum Bima. Gue lupa apa namanya. Bagus banget. Sendirian tuh? Sendirian. Belum gelap? Belum gelap. Belum gelap. Itu gue nyampe deket-deket Bima tuh di jam 7-an lah. Jam 7-an lah. Yang seru apa tuh di perjalanan yang baru sampai situ tuh? Yang seru apa? Ada yang lo inget? Gue amazed sama apa ya? Kan gue belum pernah tuh sebelumnya ya ke Sumbawa tuh gue belum pernah. Landscape-nya Ya. gila sih. Gue inget sih landing di Pototano, mendarat di Pototano Iya. tuh landscape-nya luar biasa sih. Kayak lu kayak nggak pernah di Iya, Jawa iya. tuh nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada. Itu tuh bagus banget. Bagus banget. Ya sebenarnya bagus apa ya? Ya sebenarnya sih tanah ya. Ya tapi beda gitu aja ya, sama tapi yang di beda Jawa. gitu. Dan sepi. Sepi, betul. Sepi, jalanan gede, mulus. Iya tuh mulus loh guys. Mulus banget. Ya kalau dibilang gede banget sih sebenarnya enggak. Enggak, Cuman ya. ya gede cukup lah. Dua Gede, truk, gede, dua gede. truk pasang Dua truk ya, dua kan? truk masih lega lah. Iya. Dua truk masih- Dan lebih gede daripada puncak, lebih gede. Lebih gede. Lebih gede daripada puncak. Mulus. Gue inget banget itu. Jalan itu gua 120, 130. Serius Enak loh. banget, iya. Bensin isi nggak? Bensin. Nah, lo kan dari Bali enggak pasti dong, full kan tank. listrik. Ya ngisi dong. Suka aneh pertanyaannya ya, Terus kadang-kadang. gue ya. ngisi di mana? Lombok gua ngisi, Sumbawa Besar gua ngisi. Terus gua ngisi terakhir di Bima. Oh 3 kali ngisi ya? Ya, sebelum nyebrang ya. Moge soalnya kan. Moge betul. Tapi itu Sumbawa Besar sih gue pengen lagi sih ke sana. Itu bagus sih emang. Lo berarti tidak, lo nggak berhenti foto-foto? Berhenti. Bentar doang kayak gua tuh Bawa tripod? bawa tripod. Gue cuman Oh, emang udah siap nasi saja waktu itu kan? ya memang. Cuman kan waktu itu gua tuh pakai GoPro gitu-gitu, tapi cuman klip-klip doang akhirnya. Gua nggak bikin vlog. Kan belum zaman vlog kan waktu itu kan. 2000 berapa? 2016. Udah kali, gue udah mulai itu. Gua aja yang masih katro berarti. Sorry. Terus? Sayang banget ya nggak ada videonya ya? Nggak ada. Kayak klip-klip doang akhirnya. Itu soal perjalanan, gue sih pengen banget itu. Terus? Soalnya kayak nggak tahu ya, kalau di Bali, bahkan di Bali tuh gue nggak pernah jalan yang pantai gunung dalam satu. Itu nggak pernah, baru di situ doang. Gitu ya? Iya. Kan nyusur pantai naik ke gunung, terus turun lagi Iya. nyusur pantai naik ke gunung. Yang bagus Itu di jalanan orang pada kaget nggak sama motor lo? Mas ini motor apa gitu? Nah, mungkin kalau masih di Sumbawa tuh masih ada kali ya. Oh Moge. oke. Masih ada yang ya 1000 Bima tuh masih ada, masih banyak. Oh ya? Masih ada Oke. beberapa yang pakai gitu. Jadi orang masih nggak terlalu yang kayak wow gitu. Begitu gua nyebrang Berarti dari Sape? dari Sape, Nyebrang ke Labuan Bajo? Labuan Bajo, Landing itu Labuan baru. Bajo? Iya. Sebagai gambaran 2016 Labuan Bajo tuh lagi tenar-tenarnya tuh. Lagi tenar-tenarnya betul. Bandara udah baru belum? Bandara belum, masih Belum. Komodo. Masih bandara lama? Masih berarti? bandara lama, iya. Iya. berarti- Yang lu keluar, Iya. Ya kayak rumah. Gua masih ngalamin tuh. Masih kayak iya gitu. itu. Yang kayak rumah. Jadi emang tahun segitu nggak kayak sekarang ya guys. Masih hitungannya sepi. Masih lumayan sepi sih. Ya mungkin mereka lagi naik. lagi mulai Lagi naik mau lah. naik Iya, banget lagi baru itu mau tahun-tahun naik. segitu. Iya. Itu nyebrang bareng naik kapal apa tuh? Ferry gitu berarti? Ferry 9 jam. 9 jam. 9 jam.
Jadi Wow. jadi kan gue nggak tahu ya. Jadi gue cuma modal kan handphone segala macam. Nyebrang lah gue, nyebrang di penyeberangan. Gue nggak beli apapun, nggak beli buku apa segala macam, nggak ada. Nah untungnya gue waktu itu ini lebih gokil lagi sebenarnya. Oh, zaman itu belum ada Netflix yang bisa di-download ya? Belum, Iya. belum ada. Gue waktu mau nyebrang Sape, gue disapa sama orang belakang gue gitu kayak, mau mas mau beli tiket? Iya, ya di sebelah sini gitu. Akhirnya ngobrol lah. Bapak-bapak umur waktu itu 53 apa 51 tahun. Itu lebih gila lagi. Jalan dari Jakarta naik Jupiter MX. Wah. Goks. Terus waktu itu gue lupa di Semarang apa di mana lagi banjir. Dia masuk headline-nya Tempo apa Kompas gitu. Oh iya? Iya lagi. Lagi nyebrangin banjir. Itu BM sih. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Dia naik Jupiter MX sendiri bawa carrier 60 liter. Wah. Tapi diikat di belakang ya. Iya. Itu jiwa petualangnya kuat banget. Parah. Terus akhirnya ya udah, akhirnya mau kemana mas? Gitu. Ditanya kan. Dia saya mau ke Kalimutu bilang gitu. Oh gitu ya. Mau kemana pak? Saya mau ke Larantuka kata gitu. Oh ya udah bareng aja bareng. Terus gue mikir kan kayak, ah ya udahlah daripada gue sendiri gitu kan. Akhirnya gue bareng lah sama bapak-bapak itu. Terus bapak-bapak ini nggak ada? Enggak. Dari situ. Oh, jadi cerita horor. Dari situ udah tuh akhirnya gue nyebrang. Betul di kapal berdua sama si bapak? Akhirnya berdua. Sekamar, sekasur gitu? Sekamar. Oh, sekamar. Iya. Kok kamar sih? Nyewa Bukan kamar. bangsal? Nyewa kamar. Oh, lo nyewa kamar. Karena gue berdua ya kan kayak, yaudah kita nyewa kamar aja lah pak. Biar tidur enak 9 jam bro. Iya. Nah akhirnya nyampe lah ke Labuan Bajo. Bajo. Jam 5, jam 6-an lah. Pagi. Sore. Oh, Karena sore. gue berangkat pagi. Oh. Gue berangkat pagi. Iya. Sampai sore. Terus gue tuh dulu punya teman ada tinggal di Labuan Bajo. Gue nanya, gue mau ke Wairbo. Gue bilang, berapa lama? Deket kok katanya, 2 jam. Oh, Wah, Rebo 2 jam. ya kan Kalau ngebut. Gue nggak tahu ya. Tapi kan kalau lu lihat peta nih, lu lihat peta. Ini kan Trans Flores. Iya. Gunungnya Wairebo tuh bener-bener dekat. Iya, dekat. Emang dekat lo aja Dekat dekat. banget kan. Akhirnya gue gitu, oh berapa? Lu langsung aja ke Wairebo malam ini katanya. Emang deket ya? Deket kok cuma 2 jam katanya. Oke. 2 jamnya lokal. Akhirnya, Pak, deket kok cuma 2 jam. Kita langsung aja. Jalan jam 6-an lah, sekitar jam 6-an. Jadi bapak-bapak, ya lu bayangin lah ya, bapak-bapak umur 50 sekian. Jalannya kan pace-nya beda sama gue. Betul. Pasti. Akhirnya udah, yaudah Pak, bapak duluan aja. Saya ngikutin belakang. Baru jalan. Terus tuh, jalannya tuh gini. Naik, Pelabuhan ya naik. turun, terus belok kanan ada jembatan. Tiba-tiba kan dia duluan nih, set turun, lagi belok kanan, tiba-tiba hilang, tung, jatuh. Ya Allah, serem banget ya. Tung lagi. Wah, anjir. Nyemplung, bener-bener di depan mata gue nyemplung. Masuk ke jurang. Iya masuk ke jadi gini, jadi sebelum belokan itu tuh ada jalan masuk ke perumahan penduduk lah ke bawah lah. Iya. Dan itu tuh nggak ada pagernya. Iya. Ya kan posisi gelap nih udah jam 6 jam 7-an kan nggak ada lampu jalan sana. Jadi lagi turun gitu belok kanan dia kayak kebablasan. Ya. Cing hilang. Nggak ada di jalan gitu. Gue gitu. Pak. Serem sih anjir. Gue panik. Gue panik tuh karena gue nggak tahu harus ngapain kan. Iya. Ya gue jadi gue harus ngapain ya? Pak. Iya. Aman pak? Iya nggak apa-apa. Oh iya udah bentar, bantuin. Ya iya. Kaki saya kejepit katanya gitu. Oh iya bentar. Nah, ternyata emang di situ tuh banyak sering. Oh. Ya warga situ kayak udah biasa gitu. Itu terus lu bantuinnya gimana? Akhirnya gue parkirin motor, dibantuin warga segala macam kan. Oh, pas lagi ada warga. Jadi emang udah sering. Oh. Di situ. Jadi emang iya udah berapa kali bablas ke sini katanya gitu. Terus ya udah akhirnya udah segala macam beres. Motor nggak terlalu banyak rusak. Udah akhirnya gue makan dulu. Bapaknya aman. Bapaknya aman. Jatuh jauh. Jurangnya tuh sekitar 2,5 meter. Ya enggak lah, deket lah. Ya lumayan. Ya 1 lantai lah. Makanya tadi gue bilang nyemplung. Karena bener-bener plung gitu. Panik gue. Ya iyalah panik. Baru kenal kan tuh. Asli. Baru kenal. Dia jalan sendiri ya kan. Jalan sama gue. Kalau ada apa-apa. Ya. Amit-amit lo. Berarti terselamatkan kan ya? Terselamatkan. Walaupun abis itu ada kejadian-kejadian
Sabar nanti bodoh lagi. Terus habis itu makan. Akhirnya itu makan malam. Berarti ini baru hari ketiga berarti? Hari kedua dong. Anjir, hari kedua udah Baru nyampe hari Labuan kedua. Bajo. Iya, baru hari kedua. Karena Nggak kan hari tidur loh. Gue kan tidur di kapal. Oh iya. Gue di kapal tidur, terus akhirnya kan gue nginep di Bima kan. Nginep di Bima, itu pun kayak gue lagi makan terus nanya, penginapan mana kata gitu. Oh ini belakang ini penginapan kata gitu. Oh tuh nginep ya udah gitu. Iya, bener-bener kayak gue lihat, Mas, ada kamar, ada. Pakai AC apa enggak? Pakai AC gue bilang gitu. Oh ya udah masuk di Bima, gue masuk segala macem. Ya seadanya lah. Ya, kamar seadanya. tidur aja. Yang penting gue tidur aja gitu kan. Mandi. Ya mandi kayak udah dia pakai bak beton gitu. Gua ngisi air malamnya kan buat akhirnya besok deh gue mandi gitu kan. Besoknya gue mau mandi set airnya hilang. Ngeresep. Iya bocor. Lama lagi nunggu lagi. Gue kayak Kok gitu. Untung gue Dari bawa semalam aqua aja. Akhirnya ya udah sikat gigi doang mau gimana. Anjir. Itu berarti di nyampe Wairebo-nya jadinya akhirnya besoknya. Ini itu panjang loh. Diterusin akhirnya. malam-malam. Malam itu. Dari Labuan Bajo ke Wairebo lo. Iya. Karena kan gini, karena Warlock bilang cuma 2 jam dan gue lihat dari peta tuh deket kan. Jadi kayak, "Pak, lanjut aja," katanya gitu. Oh ya udah. Jadi habis crash lanjut aja tuh. Iya, habis makan lanjut lagi kita. Jam 8. Itu sekitar jam 8 jam 9-an lah gue. Terus jatuh lagi bapaknya 2 kali. Jatuh lagi. Iya, Ya, jatuhnya Pak. tapi bodoh gitu. Akhirnya kan, Mas depan aja deh katanya gitu. Oh, siapa? Akhirnya gue jalan pelan-pelan tuh. Dan jalannya kan keriting gitu ya. Parah. Ini salah satu jalanan yang seru banget. Yeah. Itu Labuan Bajo naik ke atas ke Wairebo, Yeah. guys. Itu seru. Seru? Ya, itu seru, betul. Seru banget. Jalannya kan gitu kan. Terus lagi jalan gitu tiba-tiba hilang. Ya. Dia dari spion gue udah nggak ada nih lampu nih. Terus gue gini. Anjing, apa nih gue bilang gitu. Udah, nunggu akhirnya dia muncul lah. Set. Kenapa, Pak? Iya. Misgear. Wah, miskin. Set, gigi 2 set, netral, gak jatuh. Sekali ya kan, udah. Aman Pak, aman katanya. Barang-barang aman, motor aman. Oke, jalan lagi ya. Gue di depan lagi kan. Tiba-tiba, jadi posisinya tuh gue lagi di atas, dia posisinya di bawah gini. Terus udah gue liatin dong. Oh, lagi berhenti. Oh ya udah gue berhenti. Tiba-tiba, jatuh. Kenapa? Lupa di standar. Ada aja ya Pak ceritanya ya. Asli ada. Gue kayak, ya. Berbakti sama orang tua. Parah. Masih inget kalau nama Bapak ya? Anjir gue lupa namanya. Pak siapa lagi? Lupa gue. Udah nggak kontak tangan lagi? Nggak kontak lagi. Itu masih lanjut lagi tuh? Itu masih lanjut. Masuk lah, akhirnya kita buka tulisan set Wairebo kanan ya kan, masuk tuh dari Transflores kanan. Oke, jalan sejam, 2 jam, gelap, nggak ada sinyal ya kan. Pak, gimana Pak? Lanjut? Tanya orang sini dulu aja katanya. Iya. Oh tapi desa-desa masih ada? Ada, ya? jadi masuk-masuk masih ada desa kan. Gue tanya lah ke orang lokal di sana, Mas ke Wairebo berapa lama lagi? 1/2 jam. Pokoknya ketemu ada lumpur 2 titik, nah itu udah deket. Lumpur 2 titik? Iya, jadi ada 2 titik lumpur lah. Oh iya. Oke, 1/2 jam, siap. 1/2 jam, 40 menit. Sejam 1,5 jam. Mana ya? Lumpurnya, kita belum lewat lumpur kan Pak? Belum. Di mana nih lumpurnya? Masalahnya map udah nggak nyala kan? Karena nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Akhirnya jam berapa ya gue ya? Akhirnya berhenti itu jam 3. Jam 3 pagi. Gue berhenti karena gue ngedenger suara ombak. Hah? Ah. Loh, itu kan di atas. Itu dia justru. Makanya kan gue gini, Pak, kok suara ombak ya? Gue bilang, kita kan mau ke gunung. Enggak, suara sungai katanya. Enggak Pak, ini suara ombak, gue bilang gitu. Dar. Dar. Kok ombak? Pak, mending kita balik lagi dah. Balik ke desa, pokoknya ada desa lah ya. Kita tidur sana. Udah akhirnya tidur depan puskesmas segala macem. Jam 6, sekitar jam 6-an bangun. Akhirnya ketemu lah beberapa kilo kemudian tuh memang benar ada si lumpur itu ada. Oh. Ternyata kalau lu mau ke Wairebo dari Transflores, lu ke selatan dulu ketemu pantai. Oh, baru naik lagi. Iya, baru naik lagi. Jadi bener sebenarnya mau lo ke. Bener, cuman kan gue yang gue mau ke gunung. Iya. Suaranya laut gue. Iya. Akhirnya udah, akhirnya nyampe atas. Ya memang gak ada sinyal. Berarti itu dari yang awalnya orang lokal bilang 2 jam.
Total jadi 9 jam lebih. Di luar tidur. Di luar tidur sekitar 8 jam lah. Bukannya kita nggak boleh percaya sama orang lokal. Cuma ini gue juga udah sering kejadian. Pak, berapa lama lagi? Deket mas, setengah jam. Naik motor, naik mobil, sejam nggak nyampe-nyampe, 2 jam nggak nyampe-nyampe. Asli. Ini bukannya mereka salah, enggak. Tapi Enggak, emang mereka udah biasa, karena kan karena mereka udah biasa. Gitu jadi mereka kayak, oh sebenarnya. deket tuh mas, gitu. Tapi sudah ada jauh. Ya. Ya sama aja kayak mungkin kayak orang Bandung suruh ke Jakarta ya gitu kan, kayak kita deket kok cuman situ gitu. Anjing jauh banget. Betul. Itu berarti sampai Wairebo nginep dulu di sana. Gua kira nginep semalam. Sama si bapak lagi. Sama si bapak itu. Akhirnya kan gue naik ke atas segala macem. Uniknya di Wairebo karena nggak ada sinyal. Jadi gue ada di penginapan. Gue lupa nama penginapannya apa. Caranya dia nerima reservasi itu handphone itu handphone batang biasa, yang nggak ada, ya bukan smartphone lah. Jadi ada satu titik di sana yang ada sinyalnya, dan itu kebetulan posisinya di luar rumah. Jadi dia taruh di tembok terus ditutupin batok kelapa, ditinggal sama dia. Iya. Ditutupin batok kelapa biar nggak dicuri orang kan? Bukan. Oh bukan. Biar nggak kehujanan. Biar nggak kehujanan. Oke. Jadi kalau pas dia buka batok kelapanya ada miss call, telepon balik. Ya. Nah udah akhirnya gitulah segala macam 36 jam gue nggak ada kabar. Hah? Karena kan gue nggak tahu di mana hilang sinyal kan. Jadi 36 jam gue nggak ada kabar. Waktu itu udah punya pacar? Jadi nggak ada yang nyariin. Maksudnya gue nanya ada yang nyariin apa enggak? Oh, jadi waktu itu kondisinya ya lama jadinya soalnya. Balik ke Wairebo. Terus Wairebo berarti nginap, lanjut lagi tuh. Wairebo nginap, terus gue lewat jalan potong gimana segala macam. Setelah Ruteng jadi keluar. Oh, keluarnya setelah Ruteng. Ya, setelah Ruteng. Ruteng ini adalah salah satu kota terdingin di Indonesia. Salah. Bejawa yang dingin. Salah satu yang Oh, terdingin. Top 5 terdingin kalau nggak salah. Ruteng ya? Iya, Ruteng. Dingin banget Ruteng. Gue pernah ke Ruteng soalnya. Gue soalnya ngerasa itu Bejawa sih. Bejawa. Ya begitu, gue rasa Bajau juga tinggi. Di daerah NTB itu emang soalnya pegunungan, guys. Ya, pegunungan. Tinggi-tinggi, bagus-bagus, asri semua. Asri. Ya asri. Bukan asri ulas ya. Kalian harus nyobain ke sana sih. Wah, gue kira juga. Oke, lanjut. Aduh, berarti kan udah keluar Ruteng. Ruteng. Dari situ lanjut ke? Gue kira ke daerah Moni. Ya kan abis, gue nginep dulu Bejawa semalam di tempat kenalannya si bapak. Yang amazing keren ya. Jaksel banget. Jaksel banget ya. Nggak, maksudnya gini, stigma lu terhadap orang timur tuh seperti apa? Baik. Wah, oke, stigma masyarakat gitu. Ya pasti yang badannya galak gitu kan. Ya. Ya stigma orang timur di Jakarta lah kayak gitu. Iya. Baik-baik banget, bro. Ya, emang. Pol, bener-bener parah. Sampai yang itu yang gue yang gue nginep malam mau ke Wairebo itu. Gue kan tinggal di pelataran gini kan. Ya udah namanya ya udahlah gitu, yang penting gue tidur dah segala macam. Pagi-pagi ternyata tuh itu puskesmas. Pagi-pagi orang yang dalam keluar minta maaf sama gue. Terus gue ingat, hah? Mas, semalam tidur di sini katanya. Iya pak, maaf ya kita numpang. Aduh saya minta maaf, kenapa nggak ngetok aja? Saya jadi nggak enak. Ya memang. Gue kayak, hah? Nggak usah pak, kita nggak enak ini numpang. Karena mau makan dulu, mau sarapan apa segala macam. Gue bilang, anjir jauh banget sih. Tuh. Baik banget sih di sana. Memang itu hanya stigma orang-orang yang di sini aja terhadap orang di daerah sana. Tapi betul. mereka tuh super baik guys. Super baik. Makanya emang harus traveling untuk bisa merasakan hal-hal seperti itu secara langsung. Iya betul. Sampai orang-orang sana tuh bilang, Mas mah naro motor di luar, kuncinya nyangkut juga nggak bakal hilang. Sendal yang hilang katanya. Sendal hilang, motor mah enggak katanya gitu. Ya. Jadi emang makanya kalian harus traveling guys sampai ke daerah sana. Terus nginep di Bejawa. Daerah Bejawa. Oh ini dinginnya ekstrim dingin loh guys. Iya. Kayak di 10 derajat gitu. Dieng lah. Iya belasan 10 derajat gitu dingin banget. Lo nggak bawa baju dingin? Enggak dong. Si prepare tuh saya, ya kan. Si tahu medannya seperti apa, nggak ada dong. Makanya persiapan tuh harus matang guys sebenarnya. Riset. Betul. Sebelum jalan riset. Terus? Saya kira gue ke Kelimutu, nginep di Moni, naik ke Kelimutu, sunrise segala macem, bla bla bla. Cuman kan karena pace-nya beda ya, gue masih bapak kan, dan gue. Oh ini masih sama bapak? Masih. Oh bapak masih ada. Oke. Masih. Dan masih. pace-nya kan beda kan, gue masih bapak. Jadi tiap gue jalan tuh dia selalu di belakang jauh. Jadi gue udah kayak jalan 50, 60, masih ketinggalan. Akhirnya gue berhenti foto-foto, bapaknya lewat gue, Pak silakan aja duluan. Iya, gitu. tas sesuai gitu. Sebentar gue baru gitu kan. Ya.
Akhirnya udahlah, nyampe Moni, nyampe Kalimutu, beres. Akhirnya dia mau lanjut Larantuka. Sebenarnya gue juga pengen. Tapi ini gue mikirnya gini ya, kalau saya berangkat ke sana bareng, masa pulangnya nggak bareng? Bener kan? Ya. Akhirnya saya merelakan tidak ke Larantuka. Oh, gara-gara itu doang ya? Gara-gara itu. Karena waktu gue kan terbatas. Iya. Gue kan libur kerjaan doang kan, cuma 10 hari libur kerjaan. Jadi kayak, enggak Pak, saya harus pulang. Ada kerjaan gitu. Jadi gue pulang sendiri. Akhirnya gue dari Kalimutu Kalimutu, gue balik sendiri. Sampai Labuan Bajo berapa hari tuh? Berapa jam berarti? Oh enggak, gue dari situ gue nginep dulu Bejawa, kota Bejawanya. Oke. Itu gue nginep segala macam, terus dari Bejawa Aimere. Oh, Bejawa Aimere tuh yang tikungan yang banyak gitu. 300 tikungan lebih itu, cuman dalam 30 kilo nggak salah ya. Itu memang bener-bener gini banget ya. Parah, bener. Gue belum pernah nyobain sih, tapi itu capek berarti. Gini. Walaupun 600 kan berat. Gini, kan saya kan dari Bali nih, ya kan. Makin ke timur tuh makin gini kan jalannya. Iya. Dari enak sampai enak. Betul. Ini orang ketiga yang ngomong gini ke gue. Dari yang awalnya gue tuh excited banget sampai kayak udah cukup. Gitu. Iya kayak anjing ini nggak berhenti emang nggak habis gue bilang. Sepanjang itu. Bukan sepanjang itu, sebenarnya cuma 30 kilo ya. Bejawa Aimere tuh 30-an kilo lah. Cuma tuh bener-bener terus kayak gitu non-stop, bener-bener non-stop. Serius loh? Gini, 1, 2. Oh, pelan berarti ya? Pelan, paling cuman 70, 60, 70. Paling segituan. Oh, iya. Jadi emang, ya itu adalah tikungan yang sangat terkenal di daerah sana, teman-teman. Gue sih pengen banget nyobain sebenarnya ke sana. Ayolah. Ayo. Gas lah. Ya. Anak siapa itu? Hai Eren. Hai Eren. Ya, lalu ke situ. Oh, itu monster truck-nya. Iya. Berarti baliknya lebih cepat ya? Baliknya karena nggak nungguin si bapak. Iya, karena jahat. Betul. Ya tapi gimana? Baik. Jadi tuh total langsung nginep semalam doang berarti. Berarti jadi, dari Kalimutu balik Labuan Bajo 2 malam lah ya. 2 malam betul. Jadi gue di Bejawa nginep, terus akhirnya gue lewat Ruteng Labuan Bajo nginep semalam. Besoknya nyebrang ke Sape lagi. Di Bima gue nyempet ketemu teman-teman di sana yang nggak kenal. Jadi gue cuman kayak waktu itu kan gue baru ganti knalpot terus ada bunyi aneh gitulah. Akhirnya gue di Labuan Bajo gue nyari bengkel segala macem, terus ketemulah sama anak pakai Ninja 2,5. Ketemu jalan gue ngobrol, nanya doang sih, Mas ini di mana ya bengkel, gue bilang gitu. Oh di sini nggak ada katanya, di Bima aja. Terus gue gini, berarti anak-anak Labuan Bajo kalau mau serius ke Bima. Nyebrang dulu 9 jam. 9 jam dulu. Ternyata bener. Jadi dia kontekin segala macem, gue dikasih nomornya bla 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 bla. Sampai sana disambut. Oh iya? Asli. Udah. Mas, mau pilih mana? Nginep di sini ada temennya rame-rame atau nginep di hotel sendirian? Ya udah. Kita rame-rame aja ya. Paling nggak tidur tuh ujung-ujungnya. Akhirnya gue baru tidur jam berapa ya? Iyalah. Jam 1-an kali. Pasti asik ngobrol kan? Iya asli. Gue baru tidur jam 1-an. Ya di jamu makan. Iyalah segala pasti. macam gitu-gitu. Yang paling nyebelin sebenarnya selama trip itu adalah ketidaktersediaan bahan bakar. Masa? Serius loh? Ini udah premium udah berapa ratus kilo berarti. Tapi aman? Aman? Oh iya? Aman. Nggak berbet, nggak apa? Ya karena kan di sana juga gue kan nggak high ref gitu kan. Iya. Biasa lah. Bener-bener lu ke lepas Ruteng lah. Lepas Ruteng tuh lu udah susah nyari pom bensin. Pom bensinnya ada. Stoknya? Orangnya ada. Stoknya nggak ada. Iya. Tapi di luar jualan bensin. Keren kan? Serius lu? Iya. Bensin botolan. Iya. Di depan pom bensin. Premium seliternya 10.000 waktu itu. Waktu itu masih bensin seliter 8.000 kali ya? Kita nggak nyampe. 7.000-an ya, kalau nggak salah ya. Sekitar 7.000-an. Ya, begitulah. Premium. Ripta tolong diedit ya, ini Pertamina, ntar kita sakit hati loh Pertamina sama saya. Oke. Pokoknya paling bagus di sana itu, waktu itu gue dapat Pertalite. Akhirnya udah full. Wow, berarti baliknya cepat banget ya lo sampai Bali ya? Baliknya gue cuman semalam, 2 malam, 3 malam, 4 malam, 4 hari lah. 4 hari. Nyampe Bali? Nyampe Bali.
Terus sampai Bali, apa yang pertama kali lo lakukan? Servis motor kah atau tidur? Nyampe Bali hal pertama gue lakukan Nah. nonton final Kenapa juga nonton final? Euro 2016 tuh Euro kan? Iya. Euro. Lo emang ngejar waktu buat nonton itu? Iya. Jadi gue nyampe rumah, duduk, nonton final. Oh nggak mandi dulu? Enggak. Ya Allah. Dan pada saat itu nggak secapek itu, Dim. Masa? Beneran. Gue tuh pulang tuh nggak ada pijat-pijat gitu, nggak ada. Pakai motor bungkuk? Iya, pegel-pegel nggak ada sama sekali. Dulu. Wah sekarang beda. Sekarang beda. Itu 6 tahun masih yang lalu. 26 tahun ya? 26 umurnya? tahun. Masih beda. Umurnya masih beda. Nah, pelajaran apa yang lo petik? Pelajaran apa yang gue petik? Touring sendiri tuh enak. Karena lu bisa ngatur sendiri pace lu. Sampai ketemu bapak? Iya. Akhirnya kan itu berdua kan. Iya, ya kan? Terus lu bakal ketemu, kalau lu jalan sendiri lu bakal ketemu orang-orang sini. Tapi lagi bikin video, nak. Aaron mau masuk video. Terus? Ya lu bakal ketemu orang-orang yang di luar ekspektasi lu. Ya. Ya, setuju gue. Memang semakin banyak orang traveling, ketemu orang lokal tuh semakin terbuka sih. Iya, karena begitu lu sama temen lu berdua gitu, lu pasti akan ngobrol sama mereka. Setuju. Tapi kalau lu sendiri, lu akan ngobrol sama orang lain. Lu makan ngobrol, Ya, lu ya. berhenti lu ngobrol gitu ya. Ketemu orang-orang yang Iya banyak cerita. banyak cerita lah gitu. Terus apa lagi? Yang ketiga, Indonesia itu indah. Berkali-kali gue ngomong itu betul sekali teman-teman. Tapi beneran sih, makin kesana kayaknya makin bagus soalnya. Parah emang. Parah. Harus kesana. Ya Aaron ya? Baik. Iya. Iya. Nah, kalau misalkan gue tanya, kalau lo bisa, if you can do things differently itu apa bahasa Indonesianya ya? Kalau bisa melakukan hal yang berbeda. Wah. Ya maksud gue, maksud lo bisa kayak, coba gue waktu itu begini ya gitu. Coba gue persiapannya lebih ini, atau coba gue waktu itu ngambil rutenya ini gitu. Lo pengen kayak gimana? Nggak ada. Nggak ada, berarti tidak ada yang disesali? Nggak ada sama sekali sih gue. Bener-bener, iya karena ketidaksiapan itu jadi banyak ceritanya. Setuju. Jadi kayak, ya udah emang. Apa kalau berharap lo lebih siap? Nggak juga. Oh ya? Nggak juga. Karena ya kalau menurut gue ya kayak seninya di situ. Saat lu harus dikejar, misalnya kayak gue di sini gue udah mesen hotel misalnya gitu. Gue harus nyampe sana. Itu akan beda lagi sih. Akan beda lagi kan. Kalau gini kan gue kayak bener-bener kayak anjing capek. Ya udahlah nginep dulu gitu. Jadi kayak ya udahlah. Lebih santai. Lebih santai aja. Dan berarti trip itu membuktikan ini motor bandel ya? Sangat bandel kalau buat gue. Oh ya? Kalau buat gue ini motor sih bandelnya pol sih. Nah, ini udah 50 sekian sih nggak ada yang pernah gue ganti sampai gimana nggak pernah. Gear masih standar, rantai masih standar. Semua masih. Kamu udah sebelah sana aja. Semua masih standar. Berarti ini motor kuat banget guys. Kuat banget. Berarti ini membuktikan kalau kalian mau beli ZX-6 selama perawatannya bagus. Iya dan selama kan gue juga nggak pernah gue geber-geber gimana juga nggak pernah. Iya sih, emang motor yang oke banget ya. Wow, sungguh luar biasa. Tapi gue kalau misalnya pada saat itu gue pakai motor touring belum tentu gue kuat sih. Karena gue nggak bisa pakai motor. Karena berat. Nggak ada. Gue kan pernah patah. Jadi kayak ada otot di sebelah sini yang ini jadi kalau gue pakai motor stang tinggi itu nggak enak. Tapi emang banyak yang bilang juga emang kalau kalian mau touring, entah motor, entah mobil, pakai kendaraan yang kalian sudah familiar. Ya benar. Ya kan? Bener. Jangan tiba-tiba beli satu yang baru buat gue pakai ini gitu. Kalau bisa sih jangan sebenarnya. Biar kalian tahu kalau ada begini paling ini yang ini gitu, ya kan. Bisa dijawab iya enggak loh, misalnya lagi minum. Ya karena itu kan gue waktu itu udah pakai motor ini setahun kalau nggak salah, sekitar setahun lah. Jadi ya udah mulai familiar bawanya gimana, powernya segala macam lah. Jadi gue kayak nggak ada masalah juga gitu. Jadi total biaya waktu itu dikeluarin berapa? Boleh tahu nggak? Bensin, makan. 3. Kalau bawa 3 juta tuh. Akhirnya sekitar 3,7 kalau nggak salah. Serius loh? 10 hari? 10 hari. Bensin, Oke dong. makan, penginapan. Cuman kan gue penginapan 2 malam. 2 malam kan gue nggak bayar. Ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Terus ada beberapa sekali penginapan yang di Kalimutu kan akhirnya gue bagi 2. Jadi ya Oke lah. half the price. Oke dong. Oke. Banget. Wow. Itu keren sekali sih memang. Gue justru
Gue pertama kali ngeliat konten dia ya emang di situ. Terus sayang sebenarnya harusnya lo bikin videonya tau gak sih? Lo upload. Ada. Karena gue yakin banyak banget di sini yang kepengen touring ke sana. Videonya ada cuman ya potong-potong. Ya itu dia. Ada kok di Instagram saya. Tapi scroll dulu ke bawah tuh. Jauh banget scrollnya ke bawah. Ya nanti kalau video ini naik gue naikin lagi dah. Boleh. Semenjak touring itu, apa kalau menjadi lebih baik di safety driving? Iya, bukan lebih baik di safety driving sih. Gue lebih menyadari pentingnya safety riding. Apa itu? Contohnya? Kayak lu tahu, lu kan udah pernah ke Pototano Sumbawa? Udah. Itu kan banyak kambing berseliweran di tengah jalan. Ya itu kalau di safety riding kan ada namanya scanning tuh. Oh, yang buat nge-scan dokumen itu ya? Betul. Jadi kalau misal lu mau lihat jalan gitu kan, lu bawain masuk aja gitu, tek set pencet gitu keluar langsung. Jadi Gimana? PDF biasanya atau JPEG apa sih segala macam. Kayak scanning gitu kan. Scanning lu harus lihat jauh, sejauh mungkin supaya lu tahu apa yang ada bahaya depan lu. Terus lu kontrol motor lu. Kayak gimana cara ngerem yang bener, ngelihat yang bener, posisi riding yang bener. Nah, yang kayak gitu-gitu sih. Bisa lebih apa ya, menyelamatkan. Kalau misalkan ada satu hal yang bisa lo share di sini tentang safety riding, yang semua orang harus tahu, harus melakukan gitu. Biar mereka berjalan atau biar mereka riding di Jakarta kayak di Bandung kayak touring dalam kota aman apa? Scanning sih. Scanning itu kalau menurut gua hal paling fundamental untuk pengendara motor. Berarti dia harus tetap aware. Harus tetap aware dan pandangannya tuh luas. Jadi dia tahu, oh ini ada ini, oh ini ada ini, di situ ada ini, di sini itu ada ini. Jadi bisa kayak kalau misalnya itu terjadi sesuatu gue harus kesini. Ya kayak gitu-gitulah. Itu ya save life sih kalau menurut gue ya. Lo pernah merasakan langsung? Sering. Kalau itu sih sering. Contohnya apa? Yang misalkan waktu dari touring waktu itu apa contohnya? Sebenarnya gue di touring itu sebenarnya ada sih, cuman nggak inilah. Yang banyak tuh yang di hari daily aja sih sebenarnya. Kayak misalnya kita lagi jalan lurus kosong, tiba-tiba lu sebenarnya lihat di situ ada gang. Kalau lu lihat lagi sebenarnya situ ada orang misalnya gitu. Tapi kan kadang-kadang kita kayak pandangannya lurus aja gitu, kita nggak ngeliat kanan kiri, tiba-tiba dia keluar. Yang kayak gitu-gitulah. Terus ngerem juga harus tahu mana yang harus diinjak duluan, gitu-gitu segala macam. Jadi kalau kalian mau belajar safety riding bisa kontak ke Bapak Antoni Serangga. Sharing bareng. Oh, sharing bareng. Sharing bareng. Di Instagram ini emang paling sering sih sharing-sharing tentang safety riding. Basic tapi ya. Di luar kegalauan dia jomblo. Memang. Jadi kalau ada antara jomblo, safety riding gitu. Iya kan? Itu. Kayak gini sebenarnya. Yang banyak terjadi nih. Lo kalau naik bebek, naik Matic akan ngerem gitu kan. Tapi kalau Matic lo rem depan abis itu kemungkinan paling besar adalah dia akan ngelipat stang langsung gini. Jatuhnya pasti langsung hilang aja gitu, langsung jatuh. Nah, itu tuh banyak orang terjadi kalau orang lagi panik. Panic braking tuh langsung depan hilang langsung gitu kan. Nah, ya itu harusnya lo nggak boleh panic braking. Begitu lo panik lo harus lepas rem belakang dulu. Ya, kayak gitu-gitulah. Atau beli motor yang ada ABS-nya ya? Sebenarnya ABS pun kalau lo panic braking ada di yang locknya dikit sebenarnya. Ya. Karena gue pernah Matic tuh udah paling ini, kalau rem depan tuh udah paling riskan lah gitu. Ya kalau bisa sih emang sebenarnya di jalanan jangan sampai panik sih. Sebenarnya kalau bisa. Cuman kan makanya biar nggak panik kecepatannya dijaga. Selalu harus aware kanan kiri ada apa. Itu biar nggak panik sebenarnya. Betul. Ya kan? Ya itulah. Jadi ada baiknya apalagi kalau teman-teman mungkin kan viewers tuh banyak yang pakai motor-motor besar kan. 150 ke atas segala macam. Ya ada baiknya lah belajar sedikit-sedikit tentang defensif. Setuju gue. Kok defensif, safety riding? Safety riding ya defensif, maksudnya defensif tuh buat kita sendiri. Ya. Kalau apa sih? Ofensif. Ofensif? Udah kayak main bola. Kan ada safety riding yang di sirkuit ada kan? Oh iya. Nah, itu nggak akan kepake di jalan. Betul. Itu pun sebaliknya sama. Makanya memang
kalau kalian baru beli motor atau baru naik ke cc yang lebih besar, Kenalin dulu lah. belajar dulu, teman-teman. Jangan sampai sebenarnya kalian bisa belajar dari pengalaman, cuman tuh butuh bertahun-tahun dan biasanya lebih mahal. Betul. Karena harus jatuh dulu. Betul. Ya walaupun sebenarnya pengendara motor itu cuma ada 2 tipe kan. Apa? Yang udah pernah jatuh dan yang akan jatuh. Ya betul. Jadi lebih baik kalian belajari dulu. Gampang kok di YouTube banyak. Ya banyak. Atau kalau misalnya lu seneng baca, ada nama buku Twist of the Wrist. Oh. Nah itu lebih mendalam lah soal itu. Gitu teman-teman. Jadi kalian jangan lupa follow Instagramnya Antonio Serangga. Kalau mau celings ada di RC Moto Garage. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian untuk touring sendirian ke Kelimutu ya. Kalau gue sih kepengen ya. Atau kemanapun. Kemanapun itu. Tapi emang kayaknya masih jarang ya yang touring tuh sendiri. Sebenarnya ada, cuman mungkin jarang di sosmed kali ya. Iya, maksudnya orang-orang kayak masih yang kayak rame-rame gitu ya. Iya, iya. Lo tuh tipenya kayak Mas Rang. Lo tau Mas Rang nggak? Ada kan pernah? Nah, itu dia suka touring Iya. sendiri. Terus ada Om Gareng. Om Gareng. Juga suka touring sendiri Ya, kan. betul. Ya lu mengetahui limit lu sendiri di mana lah. Betul. Gue pengen sih touring ke Bandung dulu aja kali ya. Itu udah touring loh buat saya. Iya betul. Iya kan? Ya yuk. Ya, boleh. Sendiri. Ya kalau dapat izin. Harus berdua, bertiga. Nggak tahu. Thank you, Among. Thank you. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan, hasil next video guys. Bye-bye.